Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi ini, Petung Joko Jangkep ya. Terutama ini saat ini saya sedang mengupas Petung Joko Jangkep. Nanti juga akan mengupas kebudayaan-kebudayaan lain tentang tradisi Jawa, adat Jawa, dan berbagai hal ilmu tentang Jawa. Tapi kali ini saya sedang fokus pada Petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, yang memiliki kedetailan luar biasa, mampu menggambarkan suasana pernikahan tiap 2,5 tahun sehingga laku perkawinannya bisa dilihat. Ya, hari ini atau kali ini saya akan membacakan petung perkawinan untuk pasangan Senin Wage dan Rebu Legi. Ya, melihat dari neptunya, Senin Wage itu 8, sedangkan Rebu Legi itu 12, maka yang akan dominan di dalam rumah tangga ini adalah yang Rebu Legi. Rebu Legi. Nah, Rebu Legi tidak peduli atau yang suami atau yang istri. Orang kan selalu berharap patriarki ya, laki-lakinya yang selalu dominan karena bapak adalah kepala rumah tangga. Di dalam itu Joko Jangkep tidak berlaku ya. Dalam perkara dominasi laki-laki dan perempuan itu dianggap sama di sini. Bisa jadi memang jenderalnya yang laki-laki, tapi jenderal dari jenderal itu istrinya. Ya sama seperti ini konsepnya. Jadi jika yang perempuan adalah Rebu Legi, maka dia yang akan memegang kendali rumah tangga. Memegang kendali itu dominannya ya, mengambil keputusan-keputusan penting walaupun tidak menafikan, tanpa menafikan istilahnya, tanpa mengabaikan bapak sebagai kepala rumah tangga, tetapi banyak ide-ide yang kemudian diambil itu berdasarkan yang Rebu Legi. Kalau istrinya Rebu Legi, dia yang akan banyak diambil kebijakannya, walaupun yang memutuskan akhirnya adalah yang laki-laki. Ya begini, tetapi itu atas ide perempuan, jika memang yang dominan adalah yang perempuan, yang Rebu Leginya. Baik, saya lanjutkan bagaimana petungnya Joko Jangkep ini. Diperhatikan, dibacakan ya. Untuk petung pasangan Senin Wage dan Rebu Legi pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Bagaimana gambaran pernikahannya? Pasangan ini mendapatkan angka Songlu Jiro Roser Song. Song, rezeki kosong atau rezeki seret. Jadi yang sudah pernah melewati ya, Senin Wage dan Rebu Legi yang sudah menikah lama, bisa diingat awal pernikahan panjenengan kesulitan ekonomi. Ya, karena petungnya jatuh pada rezeki kosong ya. Yang akan menghadapi, ya siap-siap. Rezeki kosong akan datang menghantui Anda. Ya, akan menghampiri ya pada awal pernikahan. Situasinya gimana? Ya, rezeki seret bisa digambarkan, kesulitan ekonomi seretnya bagaimana? Ya itulah yang akan dihadapi. Angel, usaha apa-apa ya biasanya tidak membuahkan hasil. Kalau membuahkan hasil biasanya ya banyak kebutuhannya lebih besar hingga keluar, dipaksa keluar. Ini rezeki kosong. Ya, waduh berat sekali. Jangan khawatir ya. Rezeki kosong atau rezeki seret ini adalah petung yang paling mudah disiasati. Ya, paling mudah disiasati. Ya, bisa disiasati, bisa. Rezeki Anda boleh dipetungkan kosong, tetapi bisa jadi jenengan malah dapat rezeki banyak. Kalau disiasati, tahu cara menyiasatinya. Jika jenengan tidak tahu ya pasti nanti kapiran sendiri ya mendapat rezeki kosong ini. Susahnya bukan main hidup di masa rezeki kosong. Bagaimana cara menyiasatinya? Lihat video lain di channel ini, ya. Lihat channel ini. Sudah ada atau belum ya? Coba dilihat dulu nanti ya. Semoga ketika panjenengan melihat video ini, video yang terkait cara menyiasati rezeki kosong atau rezeki seret, itu sudah saya buat. Nah, jika belum ada bagaimana? Boleh panjenengan subscribe dulu saja. Kenapa? Supaya panjenengan tidak kehilangan ini channel berharga ini ya. Tidak semua orang bisa membaca Petung Joko Jangkep. Saya kebetulan mendapatkan warisan untuk membaca. Nah, jangan sampai kehilangan. Subscribe, atau jika nanti misalkan panjenengan sedang menunggu apa saja yang saya upload, tidak hanya Petung Joko Jangkep, nanti ada banyak varian-varian yang lain akan saya tunjukkan pada panjenengan tentang kebudayaan Jawa. Panjenengan juga bisa memencet lonceng, tanda lonceng. Jadi apapun yang saya upload, panjenengan nanti akan diberi notifikasi atau pemberitahuan. Ya,
Baik ya, dicari video lain di channel ini, cara menyiasati rezeki kosong. Itu pada jangka yang pertama. Bagaimana dengan jangka yang kedua? Jangka kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Gambaran pito Joko jangkepnya adalah menggunakan angka songo jipat ro serlu. Lu tiba angka telu. Angka telu itu artinya tiba padu atau pertengkaran. Ini perlu saya ingatkan untuk pasangan Senin Wage dan Rebu Legi tentang pitung telu ya. Banyak rumah tangga pecah atau bercerai saat jatuh pada pitung telu. Ingat-ingat ya, banyak rumah tangga pecah atau bercerai pada saat jatuh pitung telu. Ingat-ingat itu, saya ulang nanti ya. Maka pastikan walaupun ini kodenya hanya tipe padu, ribut saja, jangan sepelekan ributnya. Jika ribut tidak dikelola secara baik, bisa jadi mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Loh, apakah hanya rumah tangga? Ternyata tidak ya. Pitung padu itu ternyata tidak hanya perkara suami istri, tapi bisa juga terjadi suami istri dengan orang tua. Hati-hati. Dengan mertua, hati-hati. Putus hubungan orang tua dan anak bisa terjadi. Bahkan bisa pula mengancam antara pasangan dengan saudara. Maka bisa putus hubungan persaudaraan. Terlihat sepele mungkin ya, membunyikannya pun sepele. Oh, pitung padu, ringan sepertinya. Tapi pitung ini pitung yang banyak nyeripeti pasangan. Pastikan disiasati. Bisa disiasati? Bisa. Bagaimana cara menyiasati pitung padu? Video lain di channel ini. Dilihat jika sudah ada, jika belum bersabar. Dan pastikan selain melakukan itu, kesabaran panjenengan dijaga. Karena amarah emosi padu itu terkait dengan masalah menjaga emosi. Kalau panjenengan bisa menjaga itu dan mensyaratinya, insya Allah tidak ada apa-apa ketika menghadapi pitung padu. Paling ya ribut kecil lah, biasa saja. Tapi siasati ya. Pastikan, karena saya sudah memberikan warning ya, banyak keluarga pecah pada saat jatuh pitung padu. Nah, itu gambaran untuk jonggo yang kedua, untuk pasangan Senin Wage dan Rebu Legi. Termasuk pasangan yang lain pun ya, kalau tipe padu hati-hati. Karena banyak pasangan pecah. Pada jangka yang ketiga ini usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, angka pitungnya adalah Jiji Jimo Rosernem. Jiji Jimo Rosernem. Jiji Jimo Rosernem. Jatuh angka 6. Ya. Ini jangka yang ketiga itu usia perkawinan ya, saya ulang lagi ya. Pada jangka yang ketiga atau usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, jatuh angkanya adalah Jiji Jimo Rosernem. 6 itu rezeki lancar. Rezeki lancar gambarannya kepenak kabeh ya. Duit ono kabeh ono, usaha dadi untuk hasil. Pengen tuku apa-apa untuk duit, keluarga bahagia, nyaman, sejahtera, banyak senyum dan sebagainya. Terus pokoknya enak. Ini surganya ya, itulah hitungannya. Ya kalau rezeki lancar surganya, surga dunia, gampangnya begitu ya. Enak-enak, gampang, ora seret, ora mutek. Nah, ini kenikmatan dunia datang pada rezeki lancar. Ini akan diterima oleh Senin Wage dan Rebu Legi pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ya ono kepenake bareng, mosok urip susah terus ya. Ya, cokro panggilingan, hidup itu berputar. Jadi tidak usah terlalu bersedih ya. Setiap pasangan pasti memiliki tantangan. Perkaranya banyak tidaknya itu bergantung dari gaduhan nanti. Ya, itu rezeki lancar ya, datang pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Bagaimana pada jangka yang keempat? Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Pitungnya jatuhnya adalah Jiro Jinem Roserlu. Lu nyalu wolu. Apa penafsiran dari angka pitung wolu ini? Wolu itu juga rezeki lancar. Jadi bersyukurlah ini dapat double rezeki lancar. Gambarannya bagaimana? Ya itu tadi sama seperti pitung yang sebelumnya rezeki lancar.
Pitung 6 itu ya. Sena. Ya artinya 5 tahun ini mendapatkan rezeki lancar ya. Setelah ujian-ujian di awal tahun. Ya sekarang dapat rezeki lancar. Lalu bagaimana pitung yang terakhir? Pitung penjangkepnya. Usia perkawinan jangka yang kelima ya, atau usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Angkanya adalah jilu jijiro serpat. Tipe angka papat. Ya, terkait pitung angka papat saya harus berterus terang pada panjenengan ya, demi kebaikan ya. Senin Wage dan Rabu Legi. Jika jatuh angka 4 itu biasanya untuk pembaca primbon atau pembaca pitung yang lainnya dikatakan sebagai pitung berat atau pitung tipe pati atau elemen kematian. Jadi kematian bisa melanda pasangan, salah satu dua-duanya, atau bisa melanda orang tua, bisa melanda mertua, atau melanda anak, saudara anak jika sudah lahir pun bisa ini dilanda ini. Dan tantangan pitung 4 ini biasanya pitungan yaitu yang dikatakan supaya tidak menikah, biasanya begitu ya, karena ada ancaman kematian datangnya pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Ini ujian elemen 4 akan datang ya. Banyak menyarankan untuk tidak menikah, tapi kalau menikah bagaimana? Pitung Joko Jangkep ini menyebutnya bukan elemen kematian ya, tapi disebut sebagai musibah paling besar atau balak yang paling besar. Balak yang paling besar itu apa? Ya bisa juga mengakibatkan kematian. Tetapi perkara kematian Pitung Joko Jangkep selalu berkeyakinan urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun, apalagi ilmu pitung, bisa menebak kematian seseorang. Hebat sekali. Urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Jadi walaupun ini digambarkan adanya elemen kematian, panjenengan harus yakin bahwa urusan hidup mati urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah takut. Kalau perkara musibah, ini pitung musibah, lah siasatilah. Ya, bisa disiasati pitung yang paling berat ini, insya Allah bisa. Karena Joko Jangkep mengatakan ini bukan elemen kematian, tetapi pitung dengan pitung musibah yang paling berat. Maka siasatilah. Bisa disiasati. Ada caranya? Ada. Panjenengan bisa mencari di video lain tentang bagaimana menyiasati pitung elemen kematian, pitung tipe pati atau musibah paling besar ini. Ya, selalu yakin bahwa urusan hidup mati kita berserah urusan hidup mati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah belum berkehendak, mau sarung apapun nggak bakalan mati, besok. Tapi jika Allah sudah kehendak, keselak saja mati. Nah, ini namanya pitung pati. Ya, yang disebut pitung pati, yang dikatakan oleh perimbon pitung pati, tapi Joko Jangkep dikatakan sebagai musibah paling besar. Bisa disiasati, bisa. Coba panjenengan yang sudah melewatinya, mungkin sudah melewati 10-12 tahun, mungkin ada musibah-musibah yang datang pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Coba diingat lagi, musibah apa yang paling besar. Jika sudah disiasati biasanya hilang. Atau panjenengan tanpa sadar menyiasatinya. Ya, bisa. Iya, bisa tanpa sadar ya. Kadang-kala karena kersane Gusti Allah ya, kersane Gusti Allah, kita itu sudah melakukan siasat, tapi kita tanpa sadar melakukannya. Gusti Allah yang menuntun. Walaupun panjenengan tidak tahu kalau itu ternyata untuk menyiasati. Oh, ternyata panjenengan sudah menyiasati. Oh, tidaklah, maka tidak ada apa-apa pada usia perkawinan 10 sampai 12,5. Nah, coba dicek nanti bagaimana cara menyiasati. Ternyata panjenengan sudah pernah melakukan itu, maka ternyata jenengan terhindar dari bala ini. Nah, itu penggambarannya. Diingat, pitung diketahui bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk peta bagi panjenengan, petunjuk arah, supaya panjenengan tahu apa yang akan dihadapi, dan supaya panjenengan bisa juga lebih waspada, lebih setiti, dan lebih hati-hati. Pastikan, jika ada yang negatif, disiasati. Ya, demikian gambaran untuk pasangan Senin Wage dan Rabu Legi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.